Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum pemrograman algoritma 1 ya. Algoritma pemrograman 1, maaf. Nah, untuk hari ini mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau misalkan untuk praktikum kita, insya Allah kan minggu depan kita online lagi. Jadi mohon maaf ya. Sama sih mau online ataupun offline. Jadi saya mohon maaf ya nanti kalau kita mulai biasanya antara tidak bisa jam 10 tepat ya. Mungkin sekitar 10.15 atau 10.10 atau 10.15 ya teman-teman ya. Mohon maaf ya karena memang jadwalnya pas banget teman-teman ya. Jadi saya dipasang di FEB itu ini teman-teman di labnya itu hari Selasa jam 8. Harusnya sampai 10.30 ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau baru bisa ini ya. Harusnya sampai 10.30 tapi karena saya tahu jadwal di teman-teman nanti daripada kita menggeser tidak bisa ya gitu. Makanya di jadwal teman-teman saya minta maaf ya agak mundur antara 10 sampai 15 menit gitu ya. Oke. Kemudian untuk hari ini sebentar saya izin share screen dulu untuk materinya. Materinya bisa diakses di Leads kan ya teman-teman ya. Yang bermasalah adalah tempat submit kalau tidak salah ya. Tempat pengumpulan atau submitnya sedang ada masalah ya. Jadi tadi untuk yang teman-teman bermasalah terkait submit tugas, silakan ya bisa ke Google Drive-nya ya teman-teman ya. Maaf ya nggak saya taruh email ya. Awalnya sih pertimbangan saya mau ke email saja, cuman kalau ke email nanti daripada nanti terpisah, misalkan saya ada email lain terus ketimbun-ketimbun gitu ya. Ini saya taruh G Drive kan bisa bareng-bareng gitu ya. Nah, tadi kita praktikum ya. Oke. Ibu, Ya, gimana, Mas? bagi Sebentar. yang sudah upload dari kemarin udah bisa gimana, Bu? Berarti Sudah udah ya? udah aja. Yang sudah upload nggak usah aja teman-teman kalau sudah tidak ada masalah. Kayaknya mulai bermasalah tadi pagi sepertinya teman-teman. Bagi yang hari ini submit ataupun tadi aja saya upload materi teman-teman di Leads itu tidak bisa. Yang kaitannya kita entah upload atau khususnya upload ya. Upload itu ada problem teman-teman. Apakah di storage-nya atau saya kurang tahu sih. Karena memang bukan pengelola Leads-nya ya. Jadi sepertinya ada trouble teman-teman. Start baru hari ini. Kemarin sepertinya tidak ada masalah sih. Jadi bagi teman-teman yang sudah submit tidak ada masalah, silahkan. Yang nggak usah tidak perlu submit lagi ya. Bagi teman-teman saja yang memang ternyata ini ya submitnya mau hari ini, ternyata si leads-nya tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman. Nah ini untuk materi kita. Ini sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita bisa memulai ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian kita coba masuk ke materi kita selanjutnya ya teman-teman ya. Untuk pertemuan keempat pada praktikum ini, nanti kita akan belajar terkait dengan seleksi ya. Nah, untuk pertemuan 4, untuk kelas teori, teman-teman nanti kan sudah bertemu dengan saya lagi ya. Kemarin kan diisi kelas besar dengan Pak Dedi ya. Nah, nanti di pertemuan 4, saya mungkin berikan opsi saja kali ya ke teman-teman ya. Kiranya mau online atau offline itu ke teman-teman. Nanti silakan ya, mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman kelasnya, mungkin melalui Mas Wahyu nanti bisa diinfokan ke saya ya. Kiranya teman-teman untuk kelas teorinya yang hari Jumat gitu pukul 1 mau online atau offline gitu ya. Karena saya juga melihat teman-teman banyak ya kelas praktikumnya dibuat online ya. Jadi kalau misalkan dirasa ya sudah daripada ini ya cuman datang untuk kelas teori saja daripada istilahnya ya sayang bensin sih kalau saya pribadi juga. Nanti nggak apa-apa kalau teman-teman ingin memilih opsi yang online. Nanti kita buat Zoom-nya gitu ya. Nah, sama mungkin untuk jamnya. Kebetulan mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Penjadwalan di saya itu pukul 1 itu bareng teman-teman. Ada mata kuliah lain ya, mata kuliah CAT gitu ya. Computer Assisted Audit gitu. Nah, nanti teman-teman kiranya
apakah jamnya mau sama, ataukah mungkin teman-teman akan ada perubahan hari dan jam boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman daripada ribet menggunakan jam itu juga nggak apa-apa. Nanti yang teman-teman dari CAAT-nya yang saya pindah geser jam dan harinya gitu. Gitu ya. Nanti saya minta tolong diinfokan dari hasil diskusi teman-teman. Oke, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan seleksi ini, teman-teman. Nah, untuk seleksi di sini nanti teman-teman akan melihat ya suatu persyaratan ya atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kita akan menggunakan ini ya konsep kondisional teman-teman atau pemilihan. Jadi seleksi berdasarkan suatu kondisi misalkan ataupun kita bisa istilahkan prasyarat di mana nanti untuk melakukan suatu aksi ya yang membutuhkan kondisi tertentu harus dipenuhi. Jadi teman-teman katakanlah ya. Nah, nanti teman-teman nggak apa-apa. Kalau untuk kelas saya ya, teman-teman ya, untuk kelas Zoom saya, teman-teman misalkan sedang pembelajaran di kelas tidak harus on cam. Kalau di saya ya, di kelas saya ya. Maksudnya mata kuliah apapun yang itu kelas saya, nanti silakan teman-teman tidak wajib untuk on cam. Tapi nanti misalkan di akhir ya, nanti biasanya kalau saya kadang-kadang kalau tidak lupa ya, teman-teman boleh ingatkan juga di akhir itu biasanya saya minta teman-teman on cam. Itu untuk ini aja dokumentasi saja sih sebenarnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan kelas dosen lain silakan mengikuti ya rules Bapak dan Ibu yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Tadi kita sampai di seleksi, teman-teman. Berarti kita memilih ya, memilih dengan adanya suatu kondisi atau mungkin prasyarat tertentu, di mana nanti ketika teman-teman akan menggunakan struktur bahasa asih ya, nah nanti teman-teman akan mengenal seleksi, pemilihan atau percabangan. Nanti yang akan kita pelajari pada hari ini penggunaan if dan juga switch case ya, teman-teman. Nah, untuk struktur if di dalam C, nah struktur di dalam struktur if ini nanti akan memuat beberapa ini ya teman-teman ya tipe ya atau jenis di mana nanti katakanlah ada satu kasus teman-teman memberikan satu kondisi ya untuk satu kasus tadi. Nah, kebetulan ada dua kasus, teman-teman set satu kondisi. Atau katakanlah di sini ada banyak kasus gitu. Dengan nanti teman-teman men-set banyak kondisi. Nah, coba kita lihat ya. Untuk if yang pertama ya. If satu kasus, satu kondisi teman-teman. Ini adalah kita istilahkan dengan nama simple if. Nah, simple statement merupakan pernyataan sederhana ya, yang terdiri dari satu pernyataan teman-teman. Katakanlah nanti teman-teman ingin ya membuat tadi ya satu kasus, katakanlah pengecekan, misalkan jika apa nih nilai ya dari X ini, apakah kita cek ya teman-teman, if ini kan kita cek ya, jika si nilai X apakah nilainya 10 gitu ya. Nah kalau iya nanti dia akan mencetak ya nilainya 10 gitu ya. Kalau misalkan tidak, nah nanti mungkin teman-teman berikan inputannya juga ya, kalau misalkan ada pengecekan nilai X-nya ya. Nah di sini kan tadi kita cek ya nilai X-nya 10 atau tidak. Nah di sini kalau kita lihat ya di dalam satu program, ini tadi struktur generalnya. Nah, kalau misalkan kita cek satu angka ya, program cek angka misalkan. Nah, di sini struktur ini struktur apa teman-teman? Yang kemarin kita pelajari di kelas teori ya. Yang pseudocode teman-teman adalah bentuk yang ketiga ya. Teman-teman kan saya minta membuat 3 form ya, 3 jenis. Dari mulai pertama itu ada yang seperti narasi, mungkin teman-teman masih ingat ya. Kemudian yang kedua ini yang ini apa namanya? Flowchart, kemudian yang form yang ketiga, bentuk yang ketiga, yang pseudocode atau bahasa yang lebih mendekati dengan bahasa coding ya atau pemrogramannya gitu. Di mana di dalam bahasa pseudocode teman-teman melakukan strukturisasi ya, seperti yang kemarin contohnya ya. Nama program, deklarasinya, kemudian body dari programnya. Nah, di mana ketika nanti teman-teman ini ya, katakanlah kita translate atau kita ubah di dalam bentuk struktur program. Nah, teman-teman bisa ini ya, melakukan proses di dalam mainnya ya, void main, ada inisialisasi ini ya, ada variabel angka dengan tipe data integer, hasilnya ya 0. Jadi dia akan mengecek tadi ya, dicek angkanya. Apakah nilai inputan dari angka tersebut diminta ya angkanya ini kita cek ya teman-teman ya. Kalau di sini ya, nah kalau atau pengecekannya, prasyaratnya start dari if-nya teman-teman.
Jika misalkan angkanya diminta lebih besar dari 5 ya, maka hasilnya akan diberikan tambahan 1 ya teman-teman ya. Nah, misalkan katakanlah di sini ya, diberikan nilai ini ya, 7 teman-teman. Nilai 7 di sini dari nilai angka ya, dia akan membaca inputan, katakanlah kita beri nilai inputan 7. 7 ini apakah lebih besar dari 5? Benar ya teman-teman ya, 7 lebih besar dari 5, maka dari nilai angka 7 tadi kita tambahkan dengan 1. Maka kita akan peroleh nilai hasil. Nah, hasil ini kemudian dicetak ya, hasilnya adalah yang 8. Kemudian, nah ini nanti saya berikan nomor ya teman-teman ya. Untuk hari ini sepertinya tidak ada penugasan, jadi nanti teman-teman full latihan. Nanti latihannya sama bagi yang sudah gitu ya. Nanti kan bisa presentasi seperti biasa ya teman-teman ya. Nanti bagi yang belum, nanti ini ya bagi yang sudah nanti mungkin bisa ya menyampaikan. Kalau yang sudah nanti bisa nggak perlu disertakan ya di dalam apa, kayak nanti teman-teman dokumentasikan saja di dalam Word ataupun di dalam PDF ya, hasil dari programnya dikopikan atau di screenshotkan gitu ya seperti biasa ya. Nanti sebenarnya kalau saya lihat nggak ada tugasnya teman-teman, jadi nanti dari latihan ini saja. Nanti bagi yang sudah presentasi, katakanlah presentasi nomor 1 gitu ya, nanti nomor 1-nya boleh diberikan screenshotnya gitu ya. Nah, tapi untuk yang presentasi tetap seperti biasa ya, untuk keaktifan silahkan nanti untuk presentasi. Jadi untuk bagi yang aktif pun nanti silahkan ya, untuk dokumentasi biar nggak bingung ya teman-teman ya, kita buat semuanya mendokumentasikan saja ya dari masing-masing latihannya. Nah, untuk yang latihan pertama, nanti dari contoh simple tadi ya teman-teman ya, simple if-nya, teman-teman diminta membuat program dengan bahasa C untuk mengecek ya, apakah satu bilangan merupakan kelipatan 10. Nah, teman-teman cek dulu nanti. Nah, gimana caranya? Nah, silahkan. Kalau matematis gimana caranya, teman-teman? Nah, nanti dari cara matematis itu nanti teman-teman akan ini ya, translate atau ubah di dalam bentuk kode ya. Kalau kelipatan 10 itu berarti harus apa gitu kalau secara matematis. Nah, jika kelipatan 10 nanti untuk di dalam bentuk programnya nanti teman-teman diminta menuliskan ya bilangan tadi kelipatan 10. Nah, jika bukan kelipatan 10 maka akan berakhir. Jadi hanya sampai yang ini saja teman-teman. Bilangan kelipatan 10. Yang bukan berarti tidak masuk karena tadi kita masuk di dalam struktur yang pertama, simple if ya. Jadi belum yang ada lagi. Nah, baru ketika kita coba masuk ke yang if kasus yang kedua. Ada if else, teman-teman. Jadi 2 kasus dengan 1 kondisi. Nah, instruksi if else ini dijalankan untuk pernyataan yang memiliki kondisi majemuk ya. Misalkan ada beberapa ya, teman-teman ingin menentukan beberapa kondisi. Nah, bentuk umum dari strukturnya, katakanlah tadi kita sudah men-set ya teman-teman ya. Untuk yang simple if kan tadi ya, jika nilai X 10, maka nilai X ini adalah 10 yang pertama ya. Nah, ada juga opsi yang kedua, teman-teman, karena kita punya 2 ya tadi yang diminta. Berarti misalkan katakanlah nilainya bukan 10, teman-teman. Nah, di sini kita berikan opsi di dalam else-nya. Gitu. Nah, untuk ketika diturunkan di dalam program, kita coba lihat, teman-teman. Nah, di sini adalah salah satu contoh nih, teman-teman ya, program pengecekan tahun kabisat. Jadi teman-teman nanti misalkan ingin mengecek, sebenarnya agak mirip nanti dengan referensi, misalkan teman-teman akan mencobakan latihan sebelumnya tadi ya. Nah, ini kalau ini apa namanya tadi ya, pseudocode-nya, kemudian nanti kita akan ubah di dalam bentuk program ya teman-teman ya. Kita tahu konsep tahun kabisat itu berarti apa? Habis dibagi 4 ya. Nah, di sini teman-teman kalau bagi itu mood ya. Nah, kalau bagi itu di mode, tapi mode-nya berarti sisa. Mode itu dibagi, tapi nanti biasanya ada sisa. Sisanya berapa gitu. Kalau div bagi biasa, divide biasa gitu teman-teman. Nah, untuk di dalam body struktur programnya, katakanlah kita inisialisasi awal dulu, misalkan integer tahun ya. Nanti kita gunakan tahunnya untuk inputan, katakanlah tahunnya untuk teman-teman usernya mau input tahun berapa misalkan. Kemudian if-nya kita mulai ya. Jika tahunnya misalkan ya dibagi dengan 4 ya. Di sini ini mode-nya teman-teman. Di mode-nya sama dibagi 4 sama dengan 0, maka nah tadi kondisi yang pertama
maka dia akan menampilkan tahun kabisat. Nah, jika tidak sesuai dengan kondisi pertama, dia akan di-cover di kondisi yang kedua. Maka bukan tahun kabisat. Nah, tadi kan kalau yang tadi kan X ya. X sama dengan 10 dan X bukan 10. Katakanlah nanti misalkan user memberikan input 2014. Berarti apa teman-teman? Bukan kalau dibagi 4 tidak sama dengan 0 ya. Masih ada sisa ya. Berarti dia akan masuk kategori bukan tahun kabisat. Nah, seperti itu yang hasilnya yang ini ya teman-teman, hasil if-nya yang bukannya. Kalau ini inputnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan input, sebaiknya sih saran saya teman-teman kasih keterangan dulu nggak apa-apa sih. Biar nggak langsung ya. Tapi kalau memang langsung dicoba juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan bisa dikasih keterangan dulu, jadi biar nggak bingung. Misalkan input tahun gitu ya, jadi biar nggak bingung gitu ya antara program dengan nanti misalkan di sini di dalam struktur if-nya. Kemudian nanti dari contoh if yang kedua, ada dua kondisi misalkan. Nah, nanti teman-teman diminta membuat program ya, bahasa C untuk menghitung harga jual motor nih teman-teman. Harga jual motor yang ditentukan dari jenis pembayaran. Nah, yang perlu diperhatikan ini, jika tunai. Nah, jika tunai, maka harga motornya nanti teman-teman berikan diskon, potongannya 5% ya, dari harga asli. Sedangkan jika non tunai atau kredit, berarti kondisi yang kedua yang kredit, maka harga motornya dinaikkan ya 20% dari harga aslinya. Nah, nanti teman-teman bisa cobakan. Kemudian kita masuk untuk if satu atau banyak kasus ya, banyak kondisi. Nah, di sini untuk kasusnya misalkan lebih banyak. Nah, instruksi seleksi nested if ya, di sini merupakan struktur kondisi yang paling kompleks. Jadi katakanlah ada lebih dari dua, misalkan teman-teman. Nah, misalkan untuk kondisi if yang bersarang, di mana di dalam if ini terdapat kondisi if kembali. Kita coba lihat contohnya, ini untuk struktur generalnya, struktur umumnya misalkan if kita tentukan ya nilai if, kita ada kondisional if, misalkan nilai X di sini kurang dari nilai Y, teman-teman. Nah, X lebih kecil dari nilai Y ya. Nah, ataukah nanti misalkan teman-teman memberikan beberapa kondisi lainnya. Katakanlah ini tadi kondisi pertama, kita tambahkan kondisi yang kedua. Misalkan ada nested, karena dia nested ya. Berarti ketemu if lagi ya. If lebih besar ya dari nilai Y. Ataukah di sini langsung ke else-nya, teman-teman. Nah, ini ada lebih ya, teman-teman ya. Karena untuk if else ini kan hanya dua. Karena dia lebih dari dua, gitu ya. Nah, kita berikan if lagi, teman-teman, untuk menambahkan ya, karena dia kan sudah ya, karena biasanya hanya untuk dua opsi. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, di sini misalkan ya, ada contoh program untuk mengecek bilangan positif, negatif, 0. Misalkan di sini ya, teman-teman ya, kita lihat tadi pseudocode-nya di sini. Nah, di sini ada strukturnya ya, kita berikan input misalkan angka, itu ini integer ya, di mana jika angkanya lebih besar dari 0, maka hasil bilangannya positif nih teman-teman. Atau else-nya jika angka kurang dari 0, maka kita berikan keterangan ya, bilangannya negatif. Yang satunya adalah bilangan 0 misalkan, bukan masuk ya dari kriteria tersebut. Nah, nanti misalkan teman-teman ini ya, berikan inputan ya dari nilai bilangan tadi. Angkanya di sini masuk di dalam bilangan ya, variabelnya namanya bilangan. Nah, si bilangan tadi atau angka yang dicek tadi ya, nah di sini diuji apakah lebih besar dari 0 ya, dia akan masuk if yang pertama ya. Tadi keterangannya adalah bilangan positif. Nah, kemudian tadi ya untuk mengcover beberapa else yang lainnya ya teman-teman ya. Misalkan tadi ya kalau tidak positif misalkan bilangan negatif. Kemudian ataukah misalkan bilangan 0. Jadi ada beberapa gitu misalkan. Nanti untuk hasil di sini teman-teman bisa melihat ya, katakanlah sampelnya misalkan diuji coba dengan nilai negatif ya. Nah, di sini nanti berarti dari kondisional pertama gitu ya, tidak masuk ya. Tidak masuk kondisional pertama, dia akan masuk di sini ya, teman-teman ya, kurang dari 0 ya, teman-teman ya. Nah, di sini akan negatifnya ya. Kan yang tidak masuk antara keduanya berarti di tengah-tengah ya, yang 0-nya. Nah, kemudian selain beberapa tipe if tadi ya, ragamnya ada if beberapa gitu ya katakanlah. Nanti ada juga instruksi change kondisional. Nah, instruksi seleksi if yang bercabang dengan banyak kondisi.
Kalau tadi kan kita menggunakan if bersarang ya sifatnya ya. If-nya ada lagi gitu ya. Ini juga sama untuk beberapa kondisi ya, tapi kita lihat strukturnya nih teman-teman. Kalau yang tadi kan mungkin agak sedikit berbeda ya. If kemudian else, di dalamnya masih ada if lagi dan else-nya. Nah, kalau di sini ini nanti teman-teman gunakan katakanlah satu if ya. Misalkan nilai A kurang dari 5 gitu ya. Nah, di sini ada B1 ya teman-teman. Ada banyak kondisi ya. Ada B-nya 1, kemudian ada else if-nya lagi. A kurang dari 10, B-nya 2 ya. Kemudian ada lagi A kurang dari 15, B-nya 3, dan seterusnya ya di bawahnya. Coba kalau kita lihat di dalam satu struktur programnya teman-teman. Contohnya ya aplikasi dari si chain tadi ya. Chain apa namanya, chain kondisional ya. Jadi ada beberapa if yang lebih banyak lagi. Misalkan klasifikasi status gizi berdasarkan IMT teman-teman. Jadi nilai klasifikasiannya ada lebih dari 3 misalkan. Di sini ada untuk rumus IMT-nya berat badan ya dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Oh, ini tinggi badan all teman-teman. Ini bukan tinggi badan kuadrat ya. Saya kurang tahu sih untuk IMT-nya, nanti teman-teman bisa dicek ya. Ini untuk contohnya saja. Ini berarti tinggi badan kuadrat jatuhnya malah. Saya kurang begitu ini ya, nanti nggak apa-apa ya. Ini teori gizinya nanti teman-teman bisa mengecek. Katakanlah ini ya saja teman-teman. Yang kita teman-teman fokuskan adalah klasifikasinya saja. Pengkategoriannya kita bentuk di dalam 5 kategori kita tentukan ya tadi ya. Misalkan dengan nilai IMT adalah 18,4 ke bawah ya. Jadi yang kurang dari 18,4 kita berikan keterangan berat badan kurang. Nah, untuk yang 18,5 sampai dengan 24,9 ya, 24,9 akan kita berikan istilah atau keterangan berat badan ideal. 25 sampai 25,9 ini berat badan lebih, kemudian 30 sampai 39,9 gemuk, dan 40 ke atas sangat gemuk. Nah, ini untuk anak-anak ini sepertinya. Nah, di mana nanti ketika kita ubah ya di dalam satu struktur program, nah kalau kita menggunakan angka desimal ya, teman-teman jangan lupa, berarti ketika inisiasi jangan lupa ya variabel menggunakan satu tipe data yang mengakomodir desimal. Katakanlah float misalkan ataupun double ya. Nanti bisa menggunakan koma gitu. Nah, di sini diberikan permisalan ya untuk ininya apa namanya variabelnya. Nanti misalkan ya berat badan gitu ya, tinggi badan. Nah, ini kan cuma berat badan dan tinggi badan saja sebenarnya teman-teman. Saya kurang tahu apakah benar-benar dikali 2 ya, nanti bisa dicek aja untuk IMT. Nah, di sini misalkan ya teman-teman ya. Oh iya benar. Dia tinggi badan. Jadi memang tinggi badannya dikali 2 kali ini teman-teman. Nah, nanti misalkan ya di sini kita berikan inputan ya. Nilai masukan berat badannya, kemudian tinggi badannya, di mana kita berikan rumus tadi ya. IMT-nya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Tinggi badan dikali tinggi badan. Kemudian diberikan nilainya. Di mana hasil nilainya adalah kita berikan satu kondisi ya tadi ya. Kondisinya tadi ada beberapa ya, ada yang lebih dari 3 ya teman-teman ya. Ada 5. Misalkan nilai pertama ya, IMT-nya yang kurang dari 18,4 ya teman-teman ya. Di sini kita beri keterangan berat badan kurang. Nah, nanti teman-teman bisa memanggil else if-nya. Nah, ini biar lebih praktis sih teman-teman. Kalau ini kan tadi sifatnya nested ya. Yang ini kan bersarang ya, if seperti ini. Tapi mungkin kalau memang lebih banyak, lebih enak yang seperti ini teman-teman. Klasifikasi atau kategorinya ada banyak 5 gitu ya. Nah, teman-teman menggunakan else if yang seperti ini lebih memudahkan. Nah, tadi kita punya nilai yang kurang dari 18,4. Kemudian di dalam range ya atau jangkauan antara 18,5 sampai dengan 12,9 ya. Nah, di sini masuk berat badan ideal. Kemudian yang di antara apa nih? Maksimal 25. Kemudian, nah ini ya, kalau misalkan sama dengan, nanti nggak apa-apa teman pakai sama dengan. Kalau mau lebih besar, lebih kecil langsung. Kayak yang kemarin ya, operator yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa terapkan di dalam struktur if-nya. Kemudian masuk di berat badan lebih ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dari nilainya dengan keterangan yang akan dimasukkan ya dari nilai jangkauan tersebut. Misalkan.
Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa kan else if, yang terakhir else ya. Nah, nanti berarti yang sepertinya sangat gemuk. Di mana katakanlah tadi ya, kita berikan input 45 misalkan, tinggi badannya berapa ya? Tinggi badan di sini tidak ada ininya ya, teman-teman ya kayaknya. Keterangannya berarti tinggi badannya di sini langsung ya, teman-teman. Di dalam satuannya berarti ini ya, meter ya ini. 1,6 ya. Jadi langsung bukan yang cm ya, meternya dia. Di 1,6 kemudian langsung dihitung nilai IMT-nya ya. Kemudian teman-teman berikan keterangan dengan memanfaatkan if-nya. Nah, untuk yang kasus tadi ya, ada beberapa kondisional yang cukup banyak. Nah, nanti teman-teman bisa menerapkan di dalam kasus soal latihan nomor 3 ya, untuk mencetak nilai mutu. Jadi misalkan nilai mutu atau mungkin grade-nya ya, teman-teman kita berikan penilaian tetapi dalam bentuk huruf gitu. Dari satu range jangkauan angka nilai tertentu. Misalkan ya nilainya range-nya antara 80 sama dengan kurang dari ini ya 100. Kemudian ada 68 kurang dari sama dengan 80 gitu. Nah, ini nanti teman-teman perhatikan ya ininya tandanya gitu ya. Nanti silahkan dimasukkan ya untuk dalam kategorinya huruf ya. Kalau tadi kan kita berikan keterangan berat badan lebih, gemuk dan sebagainya. Kalau di sini teman-teman gunakannya adalah huruf. Dengan nanti silahkan disesuaikan ya range jangkauannya. Kemudian kita akan masuk ke switch case. Nah, switch case ini digunakan untuk menyeleksi ya satu atau sebagian dari sejumlah alternatif yang berbentuk logika kesamaan. Nah, di sini switch case ini nanti teman-teman yang perlu perhatikan di sini ya, teman-teman saya berikan tambahan. Switch case sama saja dengan if else. Sama dengan if else yang kita pelajari sebelumnya. Hanya saja untuk kasus switch case ini nanti teman-teman bisa gunakan ya kondisinya dalam integer integer atau char. Jadi misalkan case-nya nanti teman-teman tinggal tentukan ada A, B, C, D atau 1 2 3 4 5 gitu. Nah, untuk body strukturnya ya dari switch case ini nanti dari dibukanya dengan switch, jangan lupa kalau tadi kan pakai if ya. Nah, kemudian ada case konstan yang pertama statement 1 ya, break, kemudian yang kedua dan seterusnya ke N ya. Nah, nanti kita lihat ya contohnya. Misalkan di sini ada program mengecek hari. Nah, untuk strukturnya teman-teman coba perhatikan ya di dalam si ininya pseudocode teman-teman sudah melihat ya bahwa inputan nanti hari. Jangan lupa ketika menggunakan switch berarti startnya bukan if ya, tapi switch. Nah, kemudian ada case di dalamnya. Misalkan case-nya nanti akan hari yang ditentukan ya. Jadi untuk 1 berarti merepresentasikan Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, dan seterusnya. Kemudian ketika kita translate ataupun ubah di dalam suatu struktur bentuk program, katakanlah kita menginisialisasi ya. Nanti harinya ini integer, jadi hari by angka ya teman-teman ya. Inputannya berarti angka ya. Kan integer kita set harinya, bukan nulis ya Senin dan Selasa dan sebagainya. Tetapi kita inputannya hari. Misalkan di sini 4 gitu. Nah, di sini akan kita masukkan ya di dalam struktur switch tadi harinya tadi. Nah, untuk case tadi ya, misalkan case yang pertama ya teman-teman ya, ada yang 1 ya. Jadi case di sini teman-teman yang tadi kan ada 1, 2, 3, 4 atau nanti mungkin teman-teman bisa ubah A, B, C dan sebagainya ya di dalam case-nya. Karena case tadi kan berbeda ya dengan if else, tetapi untuk integer atau char gitu ya. Integer teman-teman bertemu dengan 1, 2, 3, 4, 5, char-nya yang A, B, C ya. Nah, di sini tadi kita lihat ya, untuk misalkan ya, nanti teman-teman memberikan inputan ya beberapa nilai integer, misalkan untuk 1 berarti nanti akan merujuk ke hari Senin. Case 2 berarti untuk hari Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, dan seterusnya. Sampai misalkan teman-teman tidak ada ya, harinya kan sudah habis ya. Dan nanti teman-teman berikan ini ya, defaultnya berarti tidak masuk ya. Gitu. Nah, di sini ada contoh tadi saya mengetes ya, teman-teman saya tambahkan. Misalkan kita membuat suatu program sederhana, pilih menu misalkan. Nanti teman-teman menentukan ya, misalkan pilihan di sini saya buat variabelnya namanya pilihan.
Nah, nanti di sini ya teman-teman menggunakan inputannya integer, jadi memilih angka ya nanti. Di sini ada opsi ya menu makanannya, misalkan nasi Padang, pempek, kemudian siomay. Nah, nanti dari masukkan inputan pilihan menu gitu ya. Nanti kita akan berikan nih teman-teman, katakanlah aplikasi case-nya ya. Jadi dari pilihannya kita akan berikan satu notifikasi. Misalkan ya, ketika dia akan memilih satu, saya akan berikan keterangan nasi Padang sudah siap gitu. Yang kedua di sini pempek dan bla bla blanya ini ya. 3 dan seterusnya ya. Nanti yang default ini adalah misalkan tidak masuk di dalam kategori yang tadi, seperti yang tadi ya, di tanggal kan tidak masuk, kita masukkan di default-nya. Nah, nanti kita panggil nih teman-teman ya. Misalkan nanti akan muncul nih, jadi programnya akan menunjukkan ya menu makannya apa saja dengan pilihannya ya, nanti akan memilih antara 1, 2, dan 3. Misalkan saya beri inputan 2, nanti dia akan menunjukkan opsi yang kedua. Oh, misalkan tadi ya, menunya pempek Palembang, maka akan diberikan notifikasi pempek Palembang sudah siap gitu ya. Nanti tinggal menunggu misalkan gitu. Nah, nanti untuk latihan yang nomor 4, silakan teman-teman membuat program ya untuk menerima masukan. Ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Di mana ini ya teman-teman ya. Tadi menerima masukan menu, misalkan tadi ya 1, 2, dan 3. Tadi ya saya contohkan tadi ya di saya gitu ya tadi ya. Nah, misalkan di sini ada ketentuannya tapi teman-teman. Kalau yang tadi kan langsung ya, satu langsung muncul teksnya. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi dari contoh menu saya, misalkan gitu. Nanti silakan. Menunya berarti di sini tidak ada keterangan ya. Kalau tadi kan saya makanan ya, menu ini berarti terserah. Nanti teman-teman membuat satu pilihan, katakanlah 1, 2, 3, untuk kontennya berarti bisa teman-teman tambahkan. Jika menu memilih 1, maka akan menampilkan hasil bilangan. Oh, kalau ini untuk bilangan, teman-teman, maaf. Menunya diikuti dengan bilangan. Jadi jika menu 1, maka akan menampilkan hasil dari bilangan 1 ditambah dengan 2. Jadi ada aturan yang pertama ya, menu 1 berarti hasil bilangan 1 ditambah 2, kemudian menu yang kedua, jadi menunya bukan listing bebas, mohon maaf ada revisi ya. Menunya nanti teman-teman tentukan dengan ketentuan ini ya. Yang kedua, menu sama dengan 2 ya, maka akan menampilkan hasil bilangan 1 dikalikan bilangan kedua, dan jika menunya sama dengan 3, maka akan menampilkan hasil dari bilangan 1 dikurangi dengan bilangan 2. Jadi ada operasi bilangan di dalamnya. Nah, nanti silakan ya teman-teman ya, bisa dicobakan dulu. Nanti seperti biasa, yang sudah siap boleh presentasi, berarti ada 4 soal ya yang bisa dicobakan dulu. Nanti bagi yang sudah bisa share screen ya, seperti biasa. Kemudian nanti bagi teman-teman, sepertinya kalau yang untuk hari ini sama ya dengan yang lain. Jadi bagi yang sudah presentasi nanti boleh di-share sekalian screenshot-nya, nanti di dalam satu bentuk PDF atau Word gitu ya, nanti dikumpulkan bersama. Dan untuk hari ini sepertinya karena leads-nya sedang ada masalah, teman-teman, nanti ini saja ya, kita buat Google Drive boleh deh, atau nanti misalkan kita lihat ya, besok apakah sudah bisa atau belum gitu. Kalau enggak nanti sementara saya buatkan Google Drive-nya dulu, nggak apa-apa gitu. Oke, silakan teman-teman bisa dicobakan dulu. Saya stop share dulu. Ada 4 latihan ya teman-teman ya. Tadi dari yang sederhana, simple ya, 1, sampai ada beberapa if ataupun switch yang nanti bisa teman-teman aplikasikan. Itu. Silakan ya teman-teman ya. Dicobakan dulu. Ibu, saya pengen coba yang nomor 1. Boleh, Mbak Kansa, silakan. Bisa share screen. Nah, bagi teman-teman, kalau sudah dipresentasikan oleh temannya, nanti bisa dicobakan nomor berikutnya ya teman-teman ya. Atau boleh, tetapi dengan mungkin ini ya, variabel berbeda atau dengan program yang berbeda gitu ya. Maksudnya struktur programnya boleh kalau misalkan berbeda. Nomor yang sama boleh gitu. Silakan Mbak, sambil dijelaskan ke teman-temannya, boleh? Ini udah kelihatan ya, Bu? Sudah. Ini kan apa? Salah bukan yang ini. Maaf, Bu. Bebek itu. Iya. Yang kemarin ya. Coba dicek dulu. Nah, bagi teman-teman nanti boleh yang sudah siap nanti bisa melanjutkan ya nanti setelah Mbak Kansa. Kalau ada yang sudah siap atau dicobakan dulu di
code block atau pakai ini ya VS Code. Silahkan. Udah kelihatan ya, Bu? Sudah, Mbak, silahkan. Boleh sambil dijelaskan ke teman-temannya programnya. Ini kan disuruh yang tadi itu yang pertama ngecek angka kelipatan 10 ya. Nah, ini kan apa? Di sini disuruh masukkan bilangannya dulu. Nah, nanti dia kalau misalkan angka kelipatan 10, kalau misalkan benar, itu nanti dia akan keluar tulisan angka kelipatan 10. Tapi kalau misalkan salah atau bukan angka kelipatan 10, nanti dia akan keluarnya kata-kata seperti angka bukan kelipatan 10. Oke, coba dirani Oke. jelaskan. Dan misalkan kita masukkan yang angka bilangan 10 dulu. Misalkan kita masukkan 80. Karena ini kelipatan 10, jadi yang keluar dia kata-kata angka kelipatan 10. Oke, Tapi coba kalau yang bukan. Ya, kalau misalkan yang bukan, misalkan kita masukkan 65. Karena 65 bukan kelipatan 10, jadi dia keluarnya angka bukan kelipatan 10. Oke, yang else-nya ya. Oke, oke. Sip, terima kasih Mbak Kansa. Silahkan ya, nama dan NIM-nya ya. Bisa dicatatkan di chat, Mbak. Terima kasih. Nah, silakan teman-teman boleh menguji cobakan ini ya. Kalau bisa sih saran saya biar kita berbeda ya teman-teman ya. Kalau sudah dicobakan temannya mungkin bisa bergeser ke latihan berikutnya dulu ya. Kecuali nanti memang sudah dicobakan ya dengan beberapa latihan tadi sudah oke, nanti teman-teman katakanlah memodifikasi silahkan gitu ya. Biar kita maksimalkan dulu. Yang latihannya bisa dicobakan dulu teman-teman. Latihan 1 sudah ya, silahkan bisa bergeser ke latihan 2, 3, dan 4. Coba. Nanti bagi yang sudah bisa share screen, teman-teman. Seperti apa hasil uji cobanya ya. Silakan ya, teman-teman ya, sambil minum dulu. Saya minum dulu. Kalau ada yang mau minum.
Ibu, mohon izin Ibu. Gimana, Mas? Saya kan yang udah kasih tahu Ibu tadi yang saya Mhm. ada kegiatan itu Ibu. Boleh, nggak apa-apa. Saya izin Kalau mau duluan, boleh, boleh, dulu, silakan. dulu boleh Bu ya. Ya, boleh, silakan, Mas. Nanti untuk absen gimana Bu ya? Nggak apa-apa, nanti yang dari saya aja nggak apa-apa, teman-teman. Yang untuk online nanti nggak apa-apa ya, nanti dari saya saja ya, daripada ribet ya. Nanti mungkin pas kalau kita ada offline, baru nanti teman-teman saya minta sudah dirapel saja gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Untuk yang presentasi ini, kalau yang belum presentasi sekarang gimana Bu? Yang belum presentasi nanti ini saja sama seperti biasa. Nanti untuk teman-teman yang seperti biasa ya, nanti ngumpulin aja. Nanti kalau tidak salah tadi saya sudah cek ya, leads-nya sudah kembali normal sepertinya. Ada teman-teman tadi ya yang kelas pagi saya tadi sudah pada bisa submit gitu. Nanti kita buat tempat submit seperti biasa ya, Mas ya. Dan teman-teman yang lain di leads untuk bisa submit seperti biasa nanti kalau bisa kita cobakan ya yang hari ini. Jadi untuk poin keaktifan nanti teman-teman bisa presentasi hasilnya. Nanti bagi teman-teman yang belum atau misalkan nanti ada yang nomor yang belum terselesaikan nanti bisa dilanjutkan kemudian minggu depan aja deadline-nya seperti biasa. Berarti jam berapa? Hari Selasa jam 10 itu ya. Gitu aja. Oke Bu. Ya. Oke. Saya izin lift dulu ya Bu ya. Makasih Mas. Oke. Makasih Bu. Ya. Bu, Ya, silakan Mas. boleh presentasi yang latihan 1 gak, Bu? Boleh. Berbeda kan ya dengan yang Mbak Kansa tadi? Sama sih, Bu. Boleh coba dulu yang kedua, yang ketiga atau Oh, gimana? iya. Sama persis atau gimana? Enggak, Variabel sama ininya beda atau beda. testing ininya berbeda? Beda codingannya, Bu. Boleh? Boleh Mas Dandi? Biar teman-teman dapat referensi yang berbeda. Boleh sih teman-teman kalau mix gitu. Jadi biar teman-teman dapat gambaran ya, ininya berbeda. Udah belum, Bu? Masih proses Mas, sebentar. Sudah, silakan Mas Dandi. Kan saya pakai INT bilangan. Ini saya apa sih? Masukkan bilangan berapapun. Yang di bagian sini proses menentukan kedapatan 10 atau bukan. Oke. Boleh langsung dirun, Bu? Boleh, jalankan saja nggak apa? Sambil jalan nanti boleh. Input Saya berapa? masukin 20. Jadi 20 termasuk dibagi bilangan kedapatan 10. 10 ya. Tuh. Coba kalau yang bukan. Contohnya 5. Oke. Oke, berbeda ya teman-teman ya. Ya, Bu. Strukturnya agak sedikit beda. Oke. Nggak apa-apa sih, kata-katanya udah dibuat mix ya biar nggak sama persis. Boleh nih teman-teman. Seperti ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman modifikasi kodenya gitu. Jadi biar tidak sama persis dengan yang dibuat temannya. Logiknya kan tetap sama ya. Kelipatan 10 kan gitu. Silakan Mas Dandi nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Nanti teman-teman bisa ini ya, yang sudah tadi bisa di screenshot saja, yang untuk apa latihannya ya nanti nomor 1 kan yang 2 teman kita tadi sudah. Nah teman-teman yang lain nanti bisa silahkan mencobakan.
permisi Bu. Ya, Mas, gimana? Bu, Ya. saya boleh ini gak Bu? Izin keluar sebentar buat ganti device ke HP ibu saya Bu. Boleh, silakan. Saya overheat Bu soalnya. Nggak apa-apa. Silakan. Ya sebentar ya Bu. Ya, teman-teman Nanti saya masuk. kadang-kadang, ya nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalkan kadang-kadang ada sesuatu case atau ini nggak apa-apa, diinfokan saja gitu ya. Nanti teman-teman misalkan ada izin atau apa, yang penting komunikasi saja gitu, nggak apa-apa. Bu, Ya, gimana? saya pengen nyoba yang nilai mutu. Nilai mutu yang nilai ABCD itu ya kalau tidak salah ya. Iya, Yang Bu. ada 5 kategori, silakan Mas Nazar. Boleh izin share screen? Silakan. Coba Oke. coba dulu. Bisa? Udah, Bu. Masih proses, Mas. Nah, sudah. Silakan. Oke, jadi saya agak berbeda. Di sini kan latihan ketiga kalau nggak salah. Nah, di sini pakai input nilai dari 0 sampai 100. Nah, saya ubahnya dari sini, Bu. Misalnya tadi kan contoh soalnya kurang dari sama dengan 80. Sama aja kan kayak lebih dari sama dengan 80 dan kurang Ya. dari 100. Ya. Nah, nilainya A kan. Ya. Nah, selebihnya begitu, Bu. Jadi Yang lebih dari 68, terus kurang dari 80 nilai B, dan seterusnya. Oke, coba sambil dites, Mas. Boleh di running? Boleh di running, Bu? Silahkan. Nah, ini contohnya misal berapa, Bu? Boleh, silakan. Boleh. Mau berapa? Sampelnya? Misal 80 ya. Kita tahu. Nah, dia kan nilai sama dengan 80, jadi masuknya ke A. Misal lagi run dulu ya, Bu? Ya. Oke. Ke 20. 20 harusnya hasilnya juga E, betul. Iya. Ya, E. Ya, masuk ke kategori berikutnya ya. Oke. Mau nyoba lagi, Bu? Boleh. Oke. Nah, coba tengah aja, Mas. Dikeluarin C-nya coba. Tadi kan atas dan bawah ya. Coba yang tengah. Nilai berapa? 50-an berapa gitu sekitar. Kan 56 sampai 68. 60 coba. Bisa. Coba untuk ngeluarin yang nilai tengah. Nah, oke. Sip. Sudah ya dapat atas tengah, nggak apa-apa, nggak usah semua, kan udah dapat atas tengah dan bawah nih. Nah seperti ini teman-teman ya untuk contoh yang latihan nomor 3. Terima kasih Mas Nazar, silahkan ya nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Terima kasih Bu ya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, kita dapat 2 ini teman-teman solusi ya dari latihan 1 dan latihan 3. Jadi teman-teman bisa menguji cobakan ada latihan 2 dan latihan 4. Yang masih belum ini ya, masih belum dicoba. Silahkan bisa dites dulu kode programnya. Bagi teman-teman yang sudah, jangan lupa ya nama dan NIM-nya tadi. Takutnya lupa.
Permisi, Ibu. Ya, Mbak. Izin mau presentasiin yang persenan itu. Oh, boleh Mbak. Silakan. Ya, sebentar ya, Ibu. Izin share screen. Silakan, Mbak. Lihat nggak ya, Ibu? Masih proses, Mbak. Coba. Sudah. Silakan. Boleh dijelaskan ke teman-teman. Ini saya pakai tipe data yang float. Nah, ini kan yang tentang persenan harga motor itu ya, Ibu. Ya. Jadi saya ini pakai tipe datanya yang float. Terus di sini tinggal kita masukin harga awalnya terus nanti harga akhir. Kalau misalkan nggak error, nanti ada tulisan harga motornya itu, hasilnya itu berapa. Jadi udah langsung dipersenin gitu. Penggunaan if-nya boleh? Sudah dicobakan? Sudah. Boleh di-run sekarang nggak, Ibu? Boleh. Oke. If-nya semisal masukin harganya 10 juta ya. Terus karena diskonnya di sini kan kalau persenan kan dia pakai pecahannya per 100 ya, Ibu. Jadi misalkan diskonnya 5%. 5% kan berarti 5/100. Berarti saya pakainya 0,05. Iya. Total harganya 9.500.000. Jadi diskonnya 500.000. Oke. Coba Mbak agak digeser programnya deh. Digeser ke kanan. Biar iya, apa codingannya kelihatan. Nah, ini geser ke kanan dikit. Nah ini teman-teman. If-nya sudah dicobakan penggunaannya. Sebenarnya agak sedikit ambigu deh dari bahasa soalnya. If-nya yang apanya masuk nggak? Penggunaan if-nya, seleksinya sudah dites. Oh, saya pakai program yang beda, Ibu. Nah, ini pakai perhitungan sama kan? yang Ini perhitungannya kan ya? Iya, benar. Benar kan? Ini perhitungannya kan ya, teman-teman? Iya. Nah, yang di sini tuh coba teman-teman nanti kita lihat bareng ya. Bahasanya sedikit emang agak ambigu deh yang nomor 2 ini. Nah, di sini kan nanti teman-teman lihat ya, buatlah program bahasa C untuk menghitung harga jual motor. Ini memang harga jual motornya terhitung, teman-teman. Tetapi dia kan dari jenis pembayarannya ya. Nah, ini ya, dia kan jika tunai gitu ya. Jika tunai harganya berarti akan dapat diskon sekian gitu ya. Berarti ada if di sana gitu. Nah, nanti di dalamnya mungkin dari coding ini bisa nanti teman-teman combine ya dengan penggunaan seleksi ini, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini udah ada gambaran kita ya untuk proses perhitungan dari nilai si motor tadi ya dengan dikenai nilai diskon misalkan gitu ya. Nanti teman-teman dapat nih perhitungannya. Nah, nanti di sini mungkin teman-teman nanti coba diperhatikan kembali ya. Soalnya di situ kan ada jika tunai, maka harga motor diberikan diskon 5% dari harga aslinya. Sedangkan jika tidak tunai atau kredit, nanti teman-teman menggunakan kredit ya berarti ya, maka harga motor dinaikkan. Nah, ini saya ini kita sudah menghitung katakanlah nilai dari si harga ininya ya, harga motornya ya. Nah, tapi di sini teman-teman masih bisa ini ya, diminta menggunakan if-nya, seleksinya nanti teman-teman. Bisa nih, yang 2 ini memang agak sedikit ini ya, bahasanya nanti teman-teman kita tambahkan proses penggunaan if-nya. Jadi jika tunai dia akan diberikan diskon 5%. Dan jika kredit dia kenakan 20% ya, dinaikkan 20%. Nah, ini teman-teman, sepertinya masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan lagi untuk yang di latihan yang 2 ya, teman-teman ya. Dari bahasa memang agak sedikit ini ya, mungkin membingungkan ya, menimbulkan beberapa persepsi. Tapi nggak apa-apa. Silakan Mbak Alia, nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Terima kasih Mbak. Udah kita ada gambaran perhitungan Ibu, nilai. Sama-sama. Maaf ya Ibu, banyak kurangnya. Nggak apa-apa Mbak. Kita kan belajar bareng-bareng. Karena kebetulan hari ini kita belajar if ya, teman-teman ya. Nanti dari program yang Mbak Alia perhitungan tadi, silakan nanti teman-teman boleh dimodifikasi untuk ditambahkan ya terkait permintaan tadi. Jika dia tunai, tadi kan diberikan diskon ya. Sama untuk yang jika dia kredit ya. Jadi teman-teman tambahkan penggunaan dari if-nya ya untuk kondisi latihan yang nomor 2 gitu. Nah, tadi yang Mbak Alia sudah dibantu dibuatkan untuk proses perhitungan ini ya, harga si motor tadi ya. Nah, tadi nggak apa-apa, Mbak Alia silahkan ya, nama dan NIM-nya dicatatkan di chat karena memang sudah mencobakan ya. Nah, hanya saja mungkin masih kurang ya untuk penggunaan if-nya. Nah, bagi teman-teman silahkan bisa dicobakan dulu ketika diberikan seleksi if tadi ya. Nah, tunai
berarti nanti bagaimana, dan untuk yang kredit ya berarti gitu. Ini bahasanya memang agak sedikit ini teman-teman. Kalau tidak hati-hati kayaknya saya cek lagi deh. Yang nomor 2 itu memang agak bisa ambigu gitu maksud yang ininya ya. Jadi dia kan mintanya ngitung harga jual ya. Padahal di dalamnya kan ada permintaan if kan di situ. Nah, teman-teman mungkin bisa dicek kembali ya untuk nomor 2. Kalau yang nomor keempat ini sepertinya jauh lebih jelas sih yang nomor 4 malahan. Yang poin nomor latihan 4 malah lebih jelas teman-teman sepertinya. Karena dia akan memilih ya tadi ya, mirip dengan yang di saya kan milih berapa gitu ya. Dimana untuk pilihan 1 berarti nanti angkanya diproses selanjutnya tadi ya, dimintanya apa yang untuk 1, 2 apa, 3 apa, yang latihan 4 kayaknya lebih jelas deh. Yang latihan 2 memang agak teman-teman perlu saya minta lebih hati-hati ya. Karena ada jika di situ di dalamnya. Jadi kalau if apa namanya, jikanya nanti akan teman-teman cover ya di dalam kode if gitu. Nah itu nanti coba sembari teman-teman cek lagi ya untuk penggunaannya. Nah tadi saya baca lagi kayaknya bisa menimbulkan ini ya beberapa persepsi nih yang latihan nomor 2. Teman-teman yang perlu hati-hati. Kalau yang nomor 4 sepertinya lebih aman. Dari bahasa lebih jelas untuk yang nomor 4. Teman-teman nanti bisa di otak-atik berdasarkan jika-jika yang diminta itu. Yang nomor 2 yang saya minta hati-hati teman-teman dicek lagi ya permintaannya, karena bahasanya memang agak sedikit ini ya. Jadi jikanya pastikan dulu tadi kan. Jadi dia jenis pembayarannya apakah tunai dan kredit. Nah baru nanti diberikan ini ya tadi ya. Kalau saya mikirnya diberikan keterangan gitu teman-teman. Nah, kalau di sini kan tadi menghitung harga jual, berarti sampai perhitungannya kan. Nah, sedangkan tadi sudah dicobakan ya perhitungan, berarti mix ya dari nilai apa if-nya, terus diberikan nilai hitungnya berarti ya. Ada 2 berarti ininya. Karena ada jenis pembayarannya, ya ada harga jualnya. Yang 2 teman-teman yang harus hati-hati coba. Diteskan dulu ya, nanti teman-teman sambil cobakan dulu. Kalau saran saya mungkin teman-teman ke 4 dulu aja kayaknya lebih aman deh. Kalau misalkan mau dicoba latihan 4 dulu aja kayaknya. Lebih jelas malahan. Yang nomor 2 nanti misalkan belum tersolve nggak apa-apa teman-teman. Nanti sambil dicobakan ya. Kan masih seminggu lagi. Nanti ditestingkan ya tadi. Kombinasi dengan if-nya ya. Dari mungkin langkah dari teman kita yang sudah dihitungkan tadi ya nilainya. Bisa digabungkan dengan penggunaan if-nya. Kalau saran saya ke 4 dulu aja teman-teman. Ke latihan 4 dulu. Kalau misalkan sudah, nanti silahkan. Yang 2 nanti keep it buat nanti saja. Kalau teman-teman sudah ada yang mencoba, boleh silahkan di share screen kan.
Gimana teman-teman? Yang nomor 2 dan nomor 4 sudah dicobakan belum? Yang nomor Saya lagi nomor 4, Bu. Oh, boleh Mas. Yang nomor 2 tuh bahasanya sih teman-teman, jadi agak sedikit, saya sendiri juga agak ambigu ya dari bahasanya tuh. Kalau yang agak nomor 4 tuh, nomor 3, nomor 4 lebih jelas teman-teman yang untuk nomor 4. Yang nomor 2 nanti sembari dicek lagi ya, karena di sini apakah yang dimaksud hanya langsung gitu ya. Kalau hanya langsung penggunaan, jadi teman-teman menentukan kan jenis bayarnya saja tadi ya. Kan ada 2 tuh, apakah tunai atau kredit gitu. Terus teman-teman nanti kasih keterangan, kalau dia tunai berarti kan bayarnya berapa gitu lah. Kalau misalkan kredit berarti kan keluar hasil yang kedua apa gitu. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah buatlah program untuk menghitung harga jual motor. Nah, harga jual motornya ditentukan dari jenis. Jadi kalau sederhananya sih teman-teman nanti melihat dari penggunaan jika if-nya saja mungkin. Karena kita belajarnya kan jika ya, bukan kombinasi dengan perhitungan ya. Kalau yang tadi kan yang dicontohkan adalah ada operasi hitung-hitungannya gitu, harga motornya. Tapi kalau seperti itu berarti kombinasi. If-nya nanti masih ada harga jual, ada input nilai ininya sih, harga jualnya ya. Karena kan tidak diminta ya inputnya apakah nilai jualnya nilai motor, harga motornya berapa gitu kan nggak ada. Jadi kalau mungkin secara sederhananya dulu deh teman-teman. Nanti mungkin sambil teman-teman cek lagi ya, takutnya saya juga salah menafsirkan yang poin nomor 2 yang agak sedikit ambigu ya. Jadi kalau secara mudah mungkin kita sesuaikan dengan materi, nanti teman-teman tinggal menggunakan jikanya saja sih, jika tunai dan jika kredit gitu. Tetapi dia ada perhitungan menghitung harga jual motor, berarti nanti ada ininya ya. Kalau memang di input ya nilai harga asli motor gitu dan sebagainya, berarti nanti ada tambahannya. Tapi kalau misalkan katakanlah kita hanya menyesuaikan sama materinya, contohnya saja ya, kan tadi dia bilang tahun kabisat atau tidak, oh dia ada perhitungannya juga sih teman-teman. Nah nanti coba teman-teman sambil cek dulu ya. Kalau mudahnya memang nanti ada kombinasi penggunaan seleksi ya, tadi apakah dia tunai ataukah kredit gitu. Nah nanti proses perhitungan digabungnya itu sih, yang mungkin nanti teman-teman sambil cek lagi ya, yang nomor 2. Kalau 4 sebenarnya lebih jelas, teman-teman lebih ke 4 saja kalau saran saya. Nanti mungkin nomor 2 terakhir saja. Bisa sambil dicobakan dulu. Yang nomor 2-nya agak sedikit ini sih bahasa ininya.
Ibu, maaf izin ke toilet sebentar ya. Boleh, Mbak, silakan. Makasih, Bu. Oh, ada yang mau presentasi? Boleh, silakan, Mas. Nggak apa-apa, pakai kamera HP nggak apa-apa. Tapi terlihat tidak di teman-teman? Bisa sambil ditampilkan. Mas Resat. Mas Rasid. Coba ya, Bu. Ya, Mas Rasid coba. Kelihatan atau tidaknya? Dites dulu. Bismillah. Sambil ngetes dulu. Sambil nunggu azan dulu ya teman-teman ya, maaf ya. Saya sudah azan. Coba kita lihat dulu. Oke, terlihat Mas. Mungkin karena agak ini nggak apa-apa. Terlihat, oke. Ini saya kasus 4, Bu. Oke, yang nomor 4. Sambil dijelaskan boleh Mas nanti. Saya pakai variabel menu A, B sama hasil. Oke. A, bilangan ininya masih namanya bilangan tambahan nanti. Mintanya Itu menunya buat milih case-nya kita. ya, ada case-nya ya, pakai case ya. Ada 1, 2, 3 ya. Kalau hasilnya untuk menunjukkan hasil dari input. Ditambah, dikali, dikurangi ya. Iya, Bu. Tambah, dikali, dikurangi. Boleh Mas, mau dicobakan di running? Mas Rasid. Yang pertama ditambah bilangan 2 ya. Kita masukin input pertama dulu, bilangan apa, berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa. Kelihatan nggak, Bu? Kurang sih Mas, agak ngeblur hitamnya. Nah, sudah lebih mending. Oke. Masih ngeblur ya, Bu? Masih sih Mas, coba. Tadi lebih terlihat sih. Taruh bawah deh, Bu. Loh. Ya, Fokus coba. Pelan aja. Mas azan apa? Sambil ini dulu. Nunggu azan dulu. Sambil dicek. Bisa. Oke, Bu. Tunggu azan dulu ya, Bu. Ya, nunggu azan dulu ya. Sama di sini. Sambil dicoba diposisikan kali Mas Rasid. Oke, saya sudah bisa dilanjutkan tadi Mas Rasid.
sambil diposisikan. Maaf Bu, kelihatan nggak Bu? Coba, sudah Mas, dites dulu. Sudah lebih terlihat Mas yang ini. Oke. Misalkan coba yang pertama dulu kali ya. Ditambah dulu ya. 30 deh ya. 30 tambah 20 deh. Ini kita pilih berapa Bu? Kalau 1 kita ditambah, kalau 2 kita dikali, kalau 3 nanti kita dikurang. Oke. Tes dulu yang pertama, coba Mas. Dapat berapa tuh? Oh langsung bisa, oh langsung all atau ini? Pencet kayaknya nih Bu. Dulu. Nih begini Bu, saya Bu, tapi nggak tahu nih. Masih ini ya, nggak apa-apa. Kan kita baru percobaan bareng-bareng ya, kita diskusikan bareng-bareng. Nanti sambil teman-teman coba ya. Nanti yang ini, tapi sudah dapet ininya sih sampai penentuan ya tadi. Nambah kali kurangnya, nanti tinggal nyocokin yang case-nya ya. Biar kalau 1 berarti hanya yang hasil ditambah saja gitu kan ya. Kalau kita lihat tuh. Sama kalau kedua berarti apa dikali. Yang ketiga berarti dikurang ya. Oke. Ini berarti langsung malah nampil semua ya hasil hitungnya ya di dalam satu line. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman disesuaikan lagi aja. Nggak apa-apa. Oke. Makasih Mas Rasid. Nggak apa-apa. Sudah dicobakan. Nanti biar disesuaikan lagi aja. Nggak apa-apa sama yang lain. Biar disesuaikan tadi ya. Penggunaan yang ininya case-nya. Biar lebih sesuai ya tadi ya. Ketika ditambah berarti kan mintanya hanya ditambah saja ya. Dan dikali dikurang. Semuanya keluar tadi. Gimana Mas? Maaf, ada suara itunya deh. Masuk. Suara kayak apa? Ininya. Tes coba. Tadi saya coba bisa Bu. Terus saya ada. Nggak apa-apa. Coba di running lagi. Ada yang kelewatan Mas. Coba di close dulu aja di running lagi. Sudah? Oke, sudah betul. Nah, sudah jalan. Oke. Sip. Terima kasih Mas Rasid. Yang nomor 4 berarti sudah ya. Sudah solve nih tadi. Tadi keluarnya jadi all ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah jalan kok yang kedua. Nah, ini nanti di screenshot aja Mas, mumpung pas ini ya. Sudah oke ya. Nanti tinggal ditaruh di ininya. Oke, Mas Rasid, terima kasih. Yang nomor 2 nih teman-teman, ada saran masukan nggak? Kalau di nomor 2 untuk logikanya. Mungkin bisa ini sebelum dikodekan boleh deh. Nanti kalau mau membahas logikanya. Yang nomor 2 ada mau coba nggak? Ada yang sedang ini nggak? Mencobakan. Jadi nanti mungkin kalau enggak dicobakan aja teman-teman karena sudah jam 12 ya, takutnya saya teman-teman ada kelas lagi kan ya. Jam 13 nanti ya. Jadi nanti sambil dicobakan saja ya. Nanti untuk yang nomor 2 bagi yang belum gitu ya, dan yang lainnya tadi yang bagi yang belum nanti silakan dicoba dulu. Kayaknya tadi tidak ada masalah ya untuk submit di leads-nya. Jadi kalau tidak ada masalah submit di leads, nanti submit saja di leads seperti biasa. Tidak usah di Google Drive. Tadi kan di Google Drive karena yang tadi pagi ya, yang terlewat karena sepertinya leads yang bermasalah gitu. Oke, Mas Rasid silakan ya tadi ya, nama dan NIM-nya silakan bagi teman-teman yang sudah tadi ya. Mas Rasid nama dan NIM-nya bisa dicatatkan dulu. Nah, nanti silakan ya rekan-rekan, saya minta bantuannya ya.
Yang untuk kelas teori, kita insya Allah ketemu di hari Jumat ya, jam 1. Mau tetap jam 1 atau mau ada perubahan, itu jamnya nanti saya diinfokan saja ya. Kemudian mau online atau offline gitu ya, untuk yang kelas teorinya gitu. Nanti silakan ya didiskusikan dulu oleh teman-teman, nanti saya diinfokan ya. Kiranya teman-teman mau online atau offline, kemudian waktu. Mohon maaf ya rekan-rekan ya, ternyata koneksinya putus di saya. Oke, tadi Mas Rasid silakan ya, nama dan NIM-nya jangan lupa tuh, takutnya kelewatan. Oke, dari teman-teman ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita tutup, takutnya nanti masih ada makan dan juga istirahat sebelum ini. Teman-teman nanti ada kelas juga. Ada yang ingin disampaikan? Maaf mau bertanya. Gimana Mbak? Coba. Itu yang latihan dikumpulinnya latihan semuanya atau kita boleh pilih kerjain salah satu aja terus di-upload gitu. Nah, kalau ini karena bareng-bareng ya, nanti silakan ya latihannya semua saja ya, 1, 2, 3, 4. Tadi diberikan screenshot-nya saja nggak apa-apa. Dari masing-masing percobaannya ya, kan ada 4 latihan tadi ya. Kita sudah ada beberapa yang mencoba tadi, sudah dapat dari 4, sudah 3 terselesaikan oleh teman-teman kita tadi. Nah, nanti tinggal kurangannya kan ya, nanti silakan ya tadi yang masih bermasalah, dan nanti silakan ya. Jadi berarti semua sajalah, biar untuk belajar juga bisa memudahkan ya. Jadi nomor 1 sama sampai 4 ya berarti ya. Jadi masing-masing baik yang teman-teman sudah presentasi ataukah belum, nanti silakan ya untuk berikan screenshot-nya gitu ya di dalam Word ataupun PDF-nya ya dari keempat latihannya gitu. Semua saja ya, nggak usah pilih-pilih ya, karena memang buat biar belajar mencobakan semuanya. Gitu Mbak, semoga menjawab ya. Yang lain gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, sama-sama Mbak. Yang lain gimana? Aman? Tidak ada masalah? Bu, maaf, saya tadi mau nambahin yang tadi, yang saya presentasi tadi. Silakan, Mas Rasid. Saya ternyata kurang pakai break-nya, Bu. Jadi tadi ininya ya, apa namanya, ketika munculnya jadi all ketarik semua ya, tadi hitungannya. Saya break saja. Kalau break berarti nanti satu opsi satu yang dieksekusi, hasilnya ya. Boleh kalau mau di share screen atau ini sambil dijelaskan pakai kata-kata, silakan. Saya videoin lagi ya Bu nih. Boleh sambil di ini kan. Ya, tambahin breaknya Bu. Coba. Nah, sudah lebih jelas. Jadi kalau case jangan lupa ya teman-teman ya, ada breaknya ya, pemisah antar masing-masing case. Udah diteskan nih teman-teman, jadi kelihatan. Nah, agak turun kali Mas ininya, programnya. Biar tidak kelis semua apa case-nya. Tutup juga. Bosnya suka ini Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa Mas, santai saja. Coba tambah lagi ya Bu. Ya, yang kecil aja nggak apa-apa ya. Oke. Terus misalkan testing tadi ya, yang dikurang coba Mas, yang nomor 3. Di close dulu aja, di tes lagi. Yang nomor 3 coba. Oke, sudah. Oke. Nah, nanti silakan ya bagi teman-teman biar dicobakan ya. Yang belum itu nanti silakan dilengkapi. Kemudian nanti sertakan ya teman-teman ya kode sama screenshot. Jadi pasangannya ya, kode sama program Excel-nya ya nanti. Biar teman-teman dapat, kalau misalkan untuk belajar lagi bisa ada gambaran misalkan ini seperti itu ya dokumentasinya gitu. Oke. Mas Rasid silakan ya, nama dan NIM-nya di chat tuh. Ntar takutnya saya lupa. Terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih ya sudah ditambahkan tadi penjelasannya. Silakan nama dan NIM-nya. Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi ternyata koneksinya putus.
Teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tadi jangan lupa ya hasil diskusinya ya untuk kelas teori kita nanti kiranya teman-teman di Jumat jam 1 kan ya, ada perubahan atau tidak, kemudian online atau offline ya, nanti saya diinfokan gitu. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan atau sudah aman? Kalau sudah aman mungkin saya tutup dulu ya, takutnya nanti teman-teman kalau mau sholat dan makan, nanti kalau mau ada kelas lagi juga. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf juga ya teman-teman ya apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya kira demikian untuk kelas kita. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya kelasnya.